Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi kuliah yang ketiga dengan materi reproduksi tanaman dan pemulihan tanaman. Jadi kalau kita bicara tentang reproduksi tanaman adalah salah satu upaya tanaman dalam mempertahankan hidup. Di sisi lain, reproduksi itu diperlukan dalam pemulihan tanaman. Yang bertujuan adalah untuk mendapatkan keragaman genetik tanaman itu sendiri. Reproduksi atau perkembangbiakan tanaman dikaitkan dengan pemulihan tanaman sangat mempengaruhi metode pemulihan. Sehingga metode pemulihan yang sesuai untuk mendapatkan sifat unggul baru menjadikan reproduksi itu bagian penting dalam upaya pemulihan tanaman. Nah, kalau kita bicara tentang reproduksi tanaman, ya, secara umum ada dua, secara seksual dan secara aseksual. Perkembangbiakan atau reproduksi tanaman secara seksual akan menghasilkan biji yang memiliki embrio sebagai bakal tanaman baru. Embrio yang dihasilkan itu merupakan penyatuan dari sel kelamin jantan dan betina yang disebut dengan pembuahan guna membentuk yang namanya zigot atau embrio atau biji. Nah, barangkali penyatuan sel kelamin jantan dan betina dari dua tetua itu akan menghasilkan keturunan atau biji yang bersifat memiliki keragaman genetik. Nah, tentu yang harus kita pelajari dari mekanisme reproduksi tanaman secara seksual itu adalah ada komponen utamanya yang berupa bunga. Ya. Nah, secara umum proses perkembangbiakan seksual berlangsung dalam bunga. Bunga juga sebagai sarana perkawinan buatan. Jadi, selain secara alamiah, bunga juga bisa digunakan sebagai sarana atau media untuk perkawinan buatan. Oleh karena itu, perlu memahami struktur atau biologi bunga. Nah, secara struktur bunga itu memiliki 4 komponen utama. Yaitu yang pertama adalah ada kelompok bunga, kemudian ada mahkota bunga, kemudian ada organ kelamin jantan atau stamen, dan ada organ kelamin betina atau pistil. Nah, berdasarkan struktur bunga itu, berdasarkan penyusunnya, maka ada yang disebut dengan bunga lengkap dan bunga tak lengkap. Bunga lengkap itu bunga yang memiliki 4 organ utama, yaitu ada sepal, petal, dan stamen, dan pistil. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari 4 organ utama itu. Apakah sepal saja, atau petal saja, atau stamen saja, atau pistil saja. Nah, bila salah satu dari 4 organ utama itu tidak ada, maka disebut dengan bunga tidak lengkap. Disebut dengan bunga tidak lengkap. Nah, kalau kita perhatikan bunga lengkap itu seperti bunga tembakau, bunga kapas. Sedangkan bunga tak lengkap itu seperti padi dan jagung. Itu berdasarkan struktur penyusun bunganya. Jadi bunga lengkap dan bunga tak lengkap. Kemudian bunga berdasarkan struktur penyusunnya. Ada bunga sempurna,
dan ada bunga tak sempurna. Jadi bunga sempurna itulah bunga yang memiliki organ kelamin yang terdiri dari stamen dan pistil, atau dikenal juga dengan bunga yang bersifat biseksual atau hermafrodit. Sedangkan bunga tak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu organ kelamin, stamen atau pistil saja, atau disebut juga dengan bunga yang bersifat uniseksual. Jadi bunga sempurna itu seperti adalah bunga padi, kedelai, tomat, dan kapas. Sedangkan bunga tak sempurna adalah bunga jagung dan bunga salak. Jadi dari kedua klasifikasi bunga itu berdasarkan strukturnya itu bisa saja bunganya tak lengkap, tetapi dia bunga sempurna. Bisa saja bunga sempurna, tapi dia menjadi bunga tidak sempurna, tapi dia bunga lengkap. Nah, ini contohnya adalah bunga padi. Jadi bunga padi itu termasuk bunga sempurna, tapi dilihat dari struktur penyusun 4 komponen utama itu, dia menjadi bunga tak lengkap. Dia termasuk bunga tak lengkap. Contoh salah satu adalah padi. Jadi tolong dipahami betul, reproduksi seksual itu berdasarkan struktur penyusun bunganya. Ada bunga lengkap, ada bunga tak lengkap, ada bunga sempurna, dan ada bunga tak sempurna. Kalau bunga lengkap berarti dia disusun oleh 4 komponen utama itu. Tapi bunga tak lengkap adalah bunga yang salah satu penyusunnya tidak ada dari 4 komponen utama itu. Begitu juga dari sisi bunga sempurna dan bunga tak sempurna. Lebih ditekankan pada ada atau tidaknya kedua kelamin tanaman, baik itu kelamin jantan atau bunga jantan dan kelamin betina atau bunga betina. Kalau bunga sempurna, pasti organ kelamin jantan dan betinanya ada pada satu bunga. Sedangkan bunga tak sempurna, organ kelamin jantan dan betinanya tidak ada pada satu bunga atau pada satu tanaman. Makanya semua bunga lengkap merupakan bunga sempurna. Tetapi bunga tak lengkap belum tentu bunga sempurna. Ini adalah beberapa contoh tanaman bunga sempurna dan bunga tak sempurna. Kemudian kalau dilihat lagi berdasarkan posisi bunga jantan dan bunga betina. Jadi ada tanaman yang berumah satu atau monosius, yaitu bunga atau organ kelamin jantan, stamen dan betinanya atau pistil berada pada satu tanaman pada tempat yang berbeda. Contoh ini adalah bunga jagung. Jadi bunga jagung ini meskipun bunganya ada pada suatu tanaman dan termasuk juga dia bunga berumah satu, tanaman berumah satu, tetapi antara kelamin jantan dan kelamin betinanya berada pada tempat yang berbeda. Dan bunga tanaman berumah dua adalah bunga atau organ kelamin jantan atau stamen dan organ kelamin betina atau pistil berada pada satu tanaman pada tempat yang berada pada tanaman berbeda pada tempat yang berbeda. Ya, contoh adalah tanaman yang hanya menghasilkan bunga jantan saja atau tanaman yang hanya menghasilkan bunga betina saja. Ini seperti pada salak pondok. Maka struktur kemudian posisi bunga itu akan menentukan sekali pola atau metode pembelian yang digunakan. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi sistem penyerbukan dari tanaman itu sendiri. Nah, berdasarkan sistem penyerbukan. Secara umum ada 2 sistem penyerbukan, yaitu sistem penyerbukan sendiri dan sistem penyerbukan silang. Maka ada tanaman yang menyerbuk sendiri dan ada tanaman yang menyerbuk silang. Nah, tipe penyerbukan tanaman tidak secara tegas dibedakan berdasarkan posisi bunga jantan dan bunga betina. Jadi meskipun tanaman itu memiliki
bunga jantan dan bunga betina pada satu tanaman atau pada satu bunga, tetapi belum tentu tanaman itu akan melakukan penyerbukan secara sendiri. Ada tanaman yang memiliki variasi, sehingga bisa saja ditemukan tanaman yang dapat menyerbuk silang dan menyerbuk sendiri, meskipun tanaman itu monosius atau dioecious. Tentu hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang menjadi kendala. Maka kelompok tanaman yang menyebut sendiri disebut dengan autogami dan allogami. Tetapi tanaman menyebut silang disebut dengan xenogami. Tanaman menyebut sendiri seperti padi, kedelai, dan kacang tanah. Nah, tanaman menyebut sendiri adalah penyatuan sekelamin jantan atau gamet jantan dan sekelamin betina atau gamet betina terjadi pada satu tanaman atau satu bunga yang sama. Atau juga disebut dengan biseksual. Mekanisme penyerbukan sendiri yang menghalangi penyerbukan silang pada tanaman biseksual. Yang pertama adalah bunga tidak membuka. Jadi memungkinkan tanaman itu untuk menyerbuk sendiri. Kemudian bunga membuka, tetapi tepung sari masak sebelum bunga terbuka. Atau disebut juga dengan istilah klestogami. Karena perbedaan kematangan bunganya atau membuka bunganya. Kemudian kepala sari dan kepala putih tersembunyi di dalam bagian bunga. Dan yang keempat adalah kepala putih memanjang, sehingga tepung sari tidak mungkin jatuh di atas kepala putih. Nah, inilah beberapa hal sebetulnya yang mekanisme tanaman menyerbukan sendiri yang menghalangi penyerbukan silang pada tanaman biseksual. Yang kedua adalah mekanisme yang menghalangi menyerbukan sendiri pada tanaman monosius. Yang pertama, masaknya serbuk sari berbeda dengan masaknya kepala putih. Jadi, tanaman monosius adalah pada satu tanaman memiliki bunga jantan dan bunga betina, atau memiliki kelamin jantan dan memiliki kelamin betina. Tetapi tidak semuanya tanaman yang bisa melakukan penyerbukan sendiri itu. Yang pertama adalah masaknya serbuk sari berbeda dengan masaknya kepala putih. Tepung sari yang masak lebih awal, atau disebut dengan protandri. Kepala putih masak lebih awal, atau disebut dengan protogini. Yang kedua, mekanisme yang menghalangi menyebut sendiri itu adalah sel steril atau incompatible. Jadi meskipun bunganya ada pada satu tanaman, bunga jantan dan bunga betina, tidak semuanya bisa melakukan penyerbukan sendiri. Tetapi dihalangi oleh kesesuaian antara bunga jantan dan bunga betina. Nah, apa kelebihan dan kelemahan tanaman menyebut sendiri? Kelebihan yang pertama adalah keragaman genetik yang dihasilkan rendah homozigot, sehingga mudah mempertahankan sifatnya. Kemudian yang kedua, tidak bergantung pada faktor eksternal terhadap penyerbukan. Ini menyerbukan sendiri itu dia akan menyerbuk tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar faktor tanam itu sendiri. Angin, suhu, dan sebagainya. Kemudian jenis legum tingkat keberhasilan lebih baik untuk menyerbuk sendiri. Seperti kacang tanah, kedelai. Kemudian yang penting juga adalah dengan menyebut sendiri itu dapat menghilangkan karakter resesif atau sifat-sifat jelek yang dikandung akibat dari penyerbukan itu sendiri. Nah, kelemahannya ada. Di kelemahannya adalah keragaman genetiknya rendah. Kenapa? Karena dia hanya melakukan
penyatuan kelamin jantan dan kelamin betina pada satu tanaman yang sama. Sehingga sulit untuk mendapatkan sifat unggul baru yang dapat diwariskan. Kedua adalah sulit mendapatkan karakter yang dikendalikan oleh banyak gen atau poligenik, terutama karakter yang berhubungan dengan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Karena dia dikendalikan oleh banyak gen. Kalau dia bersifat homozigot, biasanya lebih bersifat pengendalian lebih bersifat monogenik. Sehingga sifat-sifat yang ada itu lebih mudah diturunkan pada keturunannya dengan tingkat keragaman yang rendah. Kemudian tanaman menyebut silang. Tanaman menyebut silang merupakan penyatuan sekelamin jantan atau gamet jantan dan sekelamin betina atau gamet betina yang terjadi pada tanaman yang berbeda, atau disebut dengan monoseksual. Jadi pada tanaman itu cuma ada bunga jantan atau bunga betina saja. Nah, mekanisme penyebab silang yang menghalangi menyebut sendiri pada tanaman monosius. Ini tanaman monosius adalah tanaman-tanaman yang memiliki organ kelamin jantan dan kelamin betina pada satu tanaman. Yang pertama, halangan mekanis. Jadi halangan mekanis itu bisa saja barangkali karena perbedaan posisi bunga jantan dan bunga betina. Atau mungkin ukurannya yang berbeda. Kemudian yang kedua, tepung sari dan putih matang tidak bersamaan. Jadi barangkali ada kalanya yang lebih awal itu masak adalah tepung sari atau antarnya, atau disebut dengan protandri, atau juga barangkali yang lebih dulu masak ada kepala putih atau pistilnya, atau dengan istilah protogini. Yang ketiga adalah ketidaksesuaian kelamin atau sterilitas sendiri atau self-incompatible, di mana barangkali ketika terjadi penyerbukan, maka serbuk sari itu tidak bisa mencapai ruang kalaza, sehingga tidak terjadi yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Karena ada halangan bagi serbuk sari untuk mencapai ruang kalaza itu. Di tanaman yang silang itu contohnya adalah jagung, pepaya, kelekeng, melinjo, dan sebagainya. Kenapa? Karena jagung, bunga jantannya lebih dahulu masak dibanding dengan pistilnya. Sehingga istilah untuk tanaman jagung itu dari sisi sistem penyerbukan silangnya adalah disebut dengan protandri. Nah, apa kelebihan dan kelemahan tanaman silang? Yang pertama, menghasilkan variasi secara genetik dalam mendapatkan sifat tertentu. Jadi dia bersifat heterozigot. Kemudian meningkatkan resistensi keturunan pada penyakit dan perubahan lingkungan. Kemudian benih yang dihasilkan memiliki kekuatan serta vigoritas dan kuat. Apabila ada karakter resesif di dalam garis keturunan, maka mereka akan dihilangkan sebagai hasil dari rekombinasi genetik. Satu-satunya cara tanaman yang memiliki tanam tunggal bisa melakukan reproduksi. Jadi dengan satu tanaman bisa menghasilkan biji. Kelemahannya adalah yang pertama, dihasilkan tanaman heterozigot yang mengendalikan sifat dengan adanya pembaruan sifat dari kedua induknya. Sehingga sifat heterozigot yang diturunkan itu menyebabkan terjadinya pembauran sifat dari kedua induknya. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan sifat unggul tertentu dari indukan tertentu, maka sifat yang kita harapkan itu maka akan menjadi sifat-sifat yang bersifat heterozigot. Kemudian yang kedua, persilangan membutuhkan dua tanaman. Tidak bisa satu tanaman saja.
Nah, apa perbedaan penting dari populasi tanaman menyebut sendiri dan menyebut silang? Ya, kalau kita lihat dari tanaman menyebut sendiri, susunan genetik tanaman bersifat homozigot. Sedangkan menyebut silangnya susunan genetiknya tanaman bersifat heterozigot. Ya, kalau homozigot dia memiliki tingkat keragaman yang tinggi. Tapi secara tanaman silang yang bersifat heterozigot memiliki tingkat keragaman yang tinggi. Kemudian populasi lebih homogen. Sementara populasi tanaman menyebut silang itu heterozigot, lebih bersifat heterogen atau beragam, bervariasi. Sehingga kadang-kadang susah kita atau sulit kita untuk menentukan sifat-sifat unggul yang kita inginkan. Kemudian tanaman homozigot menjadi lebih subur. Nah, sementara tanaman yang menyebut silang itu tanaman homozigot terjadi kemunduran sifat. Kenapa? Karena biasanya homozigot itu terjadi terbatas dan bahkan akan mengalami kemunduran sifat-sifat tertentu. Tanaman menyebut sendiri juga memiliki kemampuan yang kurang terhadap daya adaptasi atau kurang mampu beradaptasi. Sementara tanaman yang menyebut silang itu dia mampu beradaptasi pada lingkungan yang lebih luas. Kemudian tanaman menyebut sendiri rekomendasi gen terbatas karena dia bersifat homozigot. Ya, kalau kita lihat lagi bagaimana mekanisme tanaman menyebut hukum Mendel berlaku di sini. Sehingga gennya bersifat dominan, homozigot, kemudian dia akan juga memiliki dominan resesif. Nah, dominan resesif inilah barangkali yang menyebabkan kemunduran sifat dari tanaman. Sementara tanaman yang silang ini akan menghasilkan rekombinasi gen atau genetiknya yang tidak terbatas. Sehingga memiliki kemampuan beradaptasi yang luas, bahkan juga akan menunjukkan sifat-sifat vigor atau unggul baru yang di luar tujuan kita. Nah, selain tanaman menyebut silang dan menyebut sendiri secara normal, terdapat juga tanaman yang menyebut sendiri melakukan menyebut silang. Jadi ada beberapa tanaman yang menyebut sendiri yang juga melakukan penyebutan silang. Ini pada tanaman kapas, pada tanaman padi, pada tanaman sorghum maupun kedelai. Ya, kalau kita lihat tanaman kapas yang menyebut sendiri, dia bisa melakukan penyebutan silang 5-25%. Bahkan dari hasil penelitian Stephen dan Finkel pada tahun 1993 bisa mencapai 50%. Kemudian padi. Padi itu bisa melakukan penyebutan silang itu 0-3%. Atau rata-rata sekitar 0,5%. Kemudian sorghum bisa mencapai 6%. Dan kedelai bisa 1%. Jadi apa yang kita bisa lihat dari tanaman sendiri ini dan bisa menyebut silang ini, dia akan bisa menghasilkan variasi genetik juga, tetapi mungkin dalam skala terbatas. Contoh pada padi, walaupun padi itu dikatakan tanaman yang menyebut sendiri, tetapi peluang untuk menyebut silang itu juga ada. Maka wajar saja padi itu mengalami variasi genetik dan sifat-sifat fenotip yang ada di lapangan. Nah, ini barangkali untuk padi barangkali menjadi catatan juga. Kenapa? Karena barangkali sekarang ini petani dengan seenaknya memberikan nama jenis padi lokal, padahal barangkali padi yang ada itu merupakan padi unggul yang sudah dilepas menjadi varietas, tetapi karena adanya penyerbukan silang yang terjadi, maka berkemungkinan akan diperoleh variasi baru. Kemudian yang kedua adalah reproduksi tanaman secara aseksual. Tentu agak berbeda dengan reproduksi tanaman secara seksual. Kalau seksual tujuannya adalah untuk mendapatkan sifat baru atau karakter baru yang diinginkan. Tentu antara tanaman menyebut sendiri dengan menyebut silang
tentu memiliki karakter genetik yang berbeda. Tanaman yang menyebut sendiri lebih bersifat homozigot, keragamannya yang rendah, tetapi tanaman yang menyebut silang dia bersifat heterozigot, keragamannya sangat tinggi, sehingga kemampuan dia untuk menghasilkan variasi baru sangat tinggi. Tetapi tidak tertutup kemungkinan pada tanaman-tanaman yang menyebut sendiri, seperti padi. Nah, agak berbeda dengan reproduksi tanaman aksesual. Ya, tentu kalau kita bicara tanaman yang melakukan reproduksi secara aseksual agak berbeda. Kenapa? Karena bukan melalui pertemuan gamet betina dan gamet jantan, atau bukan melalui perkawinan dan pembuahan. Nah, reproduksi tanaman secara vegetatif atau aseksual itu menggunakan bagian dari organ vegetatif tanaman. Tidak semua tanaman yang bisa melakukan penyerbukan secara atau melakukan reproduksi secara seksual. Ada beberapa tanaman yang barangkali tidak menghasilkan organ-organ reproduksinya, atau bunga. Kalau bunga dihasilkan, bunga yang ada itu belum tentu bisa menghasilkan biji dan sebagainya. Nah, reproduksi tanaman secara vegetatif tentu dari sisi komposisi genetiknya berbeda dengan tanaman yang reproduksi secara seksual. Tanamannya secara genetik identik dengan induknya. Nah, reproduksi tanaman secara vegetatif antara lain adalah stek, batang, umbi, cangkok, populasi, dan kultur jaringan. Nah, individu yang dihasilkan dari perkembangbiakan secara vegetatif disebut dengan klon. Sementara individu atau tanaman yang dihasilkan dari perkembangbiakan secara seksual itu disebut dengan varietas. Ada beberapa jenis tanaman berkembangbiak secara vegetatif. Contoh adalah ubi kayu, ubi jalar, kentang, jahe, dan masih banyak lagi tanaman yang lain yang berkembangbiak secara vegetatif karena terkendala dengan keberadaan atau perkembangan organ generatifnya. Nah, reproduksi secara aseksual itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah reproduksi tanaman dengan menggunakan bagian tanaman, seperti bongkol, krom, rizom, umbi, dan stolon. Kedua, reproduksi tanaman dengan menggunakan biji yang terbentuk dari sel telur yang tidak mengalami reduksi, yang disebut dengan apomiksis. Contoh adalah manggis dan jeruk. Jadi manggis dan jeruk itu reproduksinya bukan secara seksual, tetapi aseksual dari perubahan atau modifikasi dari tunas pada setiap pucuk yang ada. Maka biji yang terbentuk adalah sel telur yang tidak mengalami reduksi. Di awal tadi saya katakan bahwa metode pemuliaan itu sangat ditentukan oleh sistem reproduksi tanaman. Ada tanaman yang sistem reproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, reproduksi tanaman menentukan metode pemuliaan yang bisa dilakukan. Sistem reproduksi tanaman menentukan struktur genetik populasi tanaman. Struktur genetik populasi tanaman menentukan metode pemuliaan dan macam varietas yang dihasilkan. Yang pertama, kalau kita lihat reproduksi tanaman secara seksual, menyerbukan sendiri, struktur genetik populasinya akan terbentuk atau bersifat homozigot. Macam varietas yang dihasilkan adalah galur murni, atau disebut juga dengan homozigot homogen. Maka metode pemuliaannya pembentukan adalah metode pemuliaan pembentukan galur murni unggul. Kemudian reproduksi tanaman secara seksual menyerbukan silang. Struktur genetik populasinya adalah heterozigot heterogen.
Kemudian macam varietasnya adalah varietas bersari bebas dan hibrida. Nah, metode pemuliaannya adalah perbaikan populasi dengan seleksi ulang pembentukan hibrid. Sedangkan reproduksi tanaman secara vegetatif, struktur genetik populasinya adalah heterozigot homogen. Macam varietas yang dihasilkan adalah klon atau populasi hasil perbaikan vegetatif. Jadi cara memperbaiki metode pemulihan untuk tanaman vegetatif itu bisa menggunakan bagian-bagian organ vegetatif yang ada. Nah, metode pembentukan pemuliaannya adalah membentuk klon unggul. Jadi kalau dia menyebut silang, maka akan menghasilkan yang namanya galur. Kalau dia menyebut sendiri akan menghasilkan galur. Kalau menyebut silang akan menghasilkan varietas bersari bebas atau hibrida. Kemudian reproduksi tanaman secara vegetatif akan menghasilkan klon. Nah, barangkali itu materi kita hari ini untuk keluar ketiga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami dengan baik, bisa dikembangkan konsep-konsepnya pada konsep yang lebih luas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian materi ini saya sampaikan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.